warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang hadir pada siang hari ini? Siap, Rahmadi Pak. Rahmadi. Rahmadi ini sering nggak masuk ya? Kurang tahu juga Pak, dia. Nah, ayo kalian pimpin doanya sebelum kita memulai pembelajaran. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah memimpin doa tadi. Kenapa sih kita sebelum melakukan pembelajaran itu kita melakukan doa terlebih dahulu? Karena kenapa? Doa itu sangat penting ketika kita melakukan kegiatan atau aktivitas dan kita juga dalam pembelajaran di sekolah itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, ayo kita sebelum melakukan pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Ayo semuanya berdiri. Baik Pak. 1, 2, 3. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan kau serentak bendera, sang merah putih yang perwira, berkibarlah selamanya. Oke, terima kasih. Melakukan pembelajaran itu menyanyikan lagu wajib nasional agar kenapa? Kita selalu mengingat jasa-jasa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia agar timbulnya rasa cinta tanah air terhadap diri kita sendiri. Baik anak-anak, masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Ya, pasti lupa. Baiklah, pembelajaran yang kemarin itu masih membahas tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini masih seputar tema 9, subtema 2, pembelajaran 1, benda-benda di sekitar kita, yaitu benda yang berkaitan dengan ekonomi, tentang iklan. Baiklah anak-anak, di belakang Bapak sudah ada gambar tentang gambar air mineral, minuman sirup, dan secangkir kopi. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah cerita yang sangat menarik untuk kalian dengar. Maka dari itu, Bapak harapkan kalian menyimak dengan serius. Baik Pak. Bapak mulai cerita. Pada minggu siang, Lani asik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Lani terpengaruh iklan sirup di televisi. Lani ingin membuat es sirup. Lani kemudian meminta ibu untuk membuat es sirup. Tapi Lani gak tahu gimana caranya membuat es sirup tersebut. Saat membuat es sirup, ketika membuat sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu lalu meminta Lani membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lani membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibu melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan sirup, diperlukan 2 penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk zat campuran. Udara dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran? Nah, tadi sudah Bapak ceritakan tentang Lani dan ibunya membuat sirup. Dia terinspirasi dengan iklan yang ada di televisi. Nah, televisi itu merupakan contoh iklan
elektronik. Nah, kenapa demikian? Televisi merupakan salah satu media elektronik dengan iklan yang menggunakan iklan televisi. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, apa saja bentuk iklan elektronik itu? Ayo, apa saja? Satu, Produk. apa? Produk dari kopi tersebut. Produk dari kopi tersebut. Ya, bagus Anton. Nah, media iklan yang berbentuk elektronik itu adalah melalui televisi. Yang kedua, melalui Radio. radio, melalui internet. Nah, itu contoh media iklan dalam bentuk elektronik. Nah, di sini juga ada contoh iklan dari media cetak. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini Bapak membawakan brosur iklan berbentuk media cetak. Nah, di sini ada air mineral, bukan air biasa. Mineral amat penting bagi tubuh. Sayang tubuh manusia tak bisa memproduksi sendiri. Manfaat. Nah, di sini juga dicantumkan manfaat. Manfaatnya, jaga kesehatan tulang dan jantung, tingkatkan sistem imun tubuh. Nah, di sini juga dijelaskan tentang komponen-komponen yang ada dalam kemasan li mineral ini. Nah, berasal dari sumber mata air pegunungan terpilih, mengandung mineral alami, salah satunya bikarbonat, sehingga menimbulkan kesan rasa manis. Nah, di dalam media cetak ini juga iklan dibuat dengan semenarik mungkin, dengan gambar yang warnanya cerah-cerah. Di sini juga dijelaskan manfaat dan komponen yang ada di air mineral ini, agar sehingga konsumen tertarik dengan media cetak yang ada di brosur ini. Nah, ini tentang penjelasan media cetak. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang media iklan dalam bentuk radio dan televisi. Anak-anak, tadi sudah Bapak jelaskan yang pertama tadi tentang media iklan berbentuk cetak. Yang kedua yaitu media iklan dari elektronik berbentuk radio. Ada yang tahu radio? Tahu. Ada yang tahu? Radio itu bisa juga digunakan untuk iklan. Namun radio itu tidak bisa untuk kita lihat. Jadi kita mendengarkan itu hanya suaranya saja. Nah, di sini dijelaskan radio artinya media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik dan ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak jelaskan tentang iklan berbentuk elektronik, yaitu televisi. Nah, iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Nah, itu sudah Bapak jelaskan tentang media iklan. Ada cetak, elektroniknya itu ada radio, televisi, internet. Kalau cetak tadi ada brosur, ada koran, itu termasuk media cetak. Nah, di sini sudah Bapak bawakan tentang bahan-bahan yang bakal kita praktekkan untuk membuat campuran homogen dan heterogen. Ayo anak-anak, ada yang mau maju ke depan mencoba membuat campuran homogen dan heterogen? Saya Pak. Ayo, lihat, silakan maju. Nah, di sini sudah ada cangkir yang berisi gula. Siapkan 1 sendok untuk melarutkan gula bersama air tadi. Nah, di sini ada 1 gelas air. Kita masukkan ke dalam cangkir yang berisi gula. Ini merupakan campuran homogen. Campuran homogen itu ialah campuran yang tidak bisa kita bedakan. Contohnya seperti gula, garam, atau sirup.
Nah, yang kedua kita buat contoh campuran heterogen. Ayo lihat. Yang contoh pertama tadi itu merupakan campuran apa, Rian? Campuran homogen. Campuran Gula dan air. gula dan air. Apa namanya campuran apa? Homogen. Campuran homogen. Yang kedua itu campuran Heterogen. Komponennya bisa kita bedakan satu sama lain. Contohnya yaitu air dan kopi. Air dan kopi bisa kita bedakan. Itu namanya campuran heterogen. Terima kasih kepada Rian. Sama-sama, Pak. Jadi anak-anak, tadi sudah dicontohkan oleh teman kalian Dian tentang campuran homogen dan heterogen. Apa bedanya homogen? Ayo, apa bedanya homogen? Homogen yaitu campuran yang Tidak bisa dibedakan. atau sama seperti garam dilarutkan ke air, gula dilarutkan ke air. Tidak bisa dibedakan, sama. Kalau heterogen itu campurannya bisa dibedakan. Seperti tadi air bercampur dengan kopi, bisa kita bedakan. Baiklah, anak-anak. Sekarang buka halaman 59. Ayo buka. Baik, Pak. Nah, di sana ada tentang iklan media cetak, elektronik, tadi bisa Bapak jelaskan, radio, televisi, internet. Di situ ada penjelasannya dan di sana ada juga tugas. Bapak akan membagikan kelompok buat kalian, 2 kelompok. Nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan, jelaskan tentang iklan itu seperti apa penjelasannya. Gimana? Sudah selesai diskusinya sama kelompok? Kalau sudah, ayo silakan perwakilan kelompoknya 1 orang maju. Baik, Pak. Saya ingin maju. Ayo Rian, maju lagi. Luar biasa Rian ini, ayo maju. Baiklah Bapak Guru dan teman-teman, saya akan menjawab revisi saya tadi. Menurut pendapat saya, iklan radio merupakan iklan yang disiarkan melalui radio menggunakan audio atau dengan suara. Dan iklan melalui televisi adalah iklan yang disiarkan menggunakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak sehingga terkesan menarik. Ya, begitu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Luar biasa untuk Rian tadi sudah berani menjelaskan apa yang Bapak sampaikan tadi. Bapak sangat kagum dengan pembahasan dari teman kalian tadi. Itu tadi pembahasan tentang media iklan dan campuran zat homogen dan heterogen sudah Bapak sampaikan tadi, sudah kita bahas sama-sama. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, ketua kelas pimpin doanya. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan semangat, antusias kalian untuk belajar. Bapak ajukan jempol buat kalian. Baiklah, Bapak akhiri, apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan kalian, Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.